para jemaah, para bapak, para ibu. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemauan dalam melakukan ibadah, dan banyak nikmat-nikmat yang tidak bisa disebutkan dalam kesempatan kali ini. Yang jelas semuanya yang ada pada kita itu adalah milik Allah. Semuanya yang terjadi pada kita ini adalah dari Allah. Sehingga kita harus bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakata. Wailun ini adalah jurang di neraka jahanam. Itu wail. Lil musyrikin alladzina la yu'tunaz zakata, bagi orang yang tidak berzakat. Di sini disebut musyrikin. Musyrikin itu asli maknanya adalah orang yang syirik kepada Allah. Celaka bagi orang musyrik yang tidak berzakat. Ini dikatakan orang musyrik. Bagi orang yang tidak berzakat disebut orang musyrik. Padahal yang wajib zakat itu adalah orang Islam kan. Dalam kehidupan beragama kita harus berzakat. Kita juga dianjurkan bersedekah. Sehingga di sini kenapa dikatakan musyrikin? Ini musyrikin sama dengan kita dalam ayat yang lain bahwa kita harus bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur berarti kita kafir atau kufur. Berarti kufur nikmat, ingkar terhadap nikmat. Tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam ayat yang lain, wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu bifadlihi wa khairan lahum bal wa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang yang kikir terhadap anugerah dan rezeki yang diberikan oleh Allah, itu adalah perbuatan syarrun lahum, perbuatan jelek. Dan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang semestinya dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan, besok dikalungkan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Harta kita, rezeki kita yang semestinya dikeluarkan untuk mereka yang lemah dalam ekonomi, ternyata kita malas untuk mengeluarkan, maka besok akan dikalungkan oleh Allah. Jadi dikalungkan ini bukan berarti kalung yang bagus tentunya. Akan berupa kalung yang siksaan. Siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan sebuah kisah. Di sini disebutkan anna jama'atan minat tabi'in kharaju li ziyarati Abi Sinan. Ada sekelompok tabi'in. Tabi'in ini adalah orang yang hidup pasca sahabat. Artinya orang-orang terdahulu lah setelahnya para sahabat. Ada rombongan tabi'in keluar silaturahim kepada Abi Sinan. Silaturahim ke rumahnya Syekh Abi Sinan. Setelah sampai di rumah Abi Sinan, Syekh Abi Sinan ngobrol, dan setelahnya itu Abi Sinan berkata, monggo kita ke rumahnya orang yang salah satu keluarganya meninggal dunia, mau takziah.
Jadi Abi Sinan mempunyai tetangga kebetulan pada saat itu meninggal dunia. Jadi rombongan tamu setelah ngobrol diajak untuk takziah ke rumahnya tetangga itu yang sudah meninggal dunia. Kemudian berangkat ke rumah itu, sampai di rumah duka, ternyata salah satu keluarga yang masih hidup itu menangis dengan yang luar biasa atas tentunya karena saudaranya meninggal itu. Melihat situasi seperti itu, melihat keadaan seperti itu, rombongan itu takziah. Takziah itu maksudnya memberi support untuk atau agar sabar, itu takziah itu. Jadi takziah itu nyabar-nyabar, Pak, maknanya. Memberi semangat kepada keluarga almarhum agar tetap sabar, agar semangat, jangan merasa susah dan seterusnya. Itu takziah. Jadi rombongan dari Abi Sinan itu memberi support, memberi dorongan, memberi semangat terhadap keluarga almarhum, apalagi yang nangis itu yang luar biasa itu. Wa huwa la yaqbulu tasliyatan. Tapi yang menangis itu tetap nangis, tidak sungguh-sungguh yang nangis. Meskipun oleh Abi Sinan dan rombongan diberi semangat agar sabar dengan adanya musibah karena saudaranya meninggal, dia tetap menangis. Faqulna lahu ma ta'lam annal mauta sabilun la budda minhu. Sampai-sampai oleh rombongan itu, rombongan Abi Sinan, jenengan nggak tahu bahwa kematian itu pasti datang. Kita akan mati, semuanya kita yang hidup saat ini akan mati. Sampai-sampai segitunya para tamu itu memberi semangat agar tidak nangis. Jadi disampaikan bahwa semua kita yang hidup ini, yang masih hidup akan meninggal dunia. Bagaimana jawaban dari salah satu keluarga yang nangis itu? Dia menjelaskan, yang dipikirkan bukan masalah kematian, bukan karena saudaranya meninggal dunia, tapi dia bilang, saya yang dipikirkan itu saudara saya pagi sore dan selamanya disiksa oleh Allah Ta'ala di alam kubur, disiksa oleh Allah. Ini yang saya pikirkan. Kenapa saya menangis? Karena memikirkan saudara saya itu disiksa oleh Allah, siang malam tidak henti-hentinya disiksa oleh Allah di alam kubur. Walakin ala ma asbaha wa amsa fihi akhi minal adab. Katanya di sini, saudara saya itu 24 jam disiksa oleh Allah di alam kubur. Kemudian para tamu bertanya, apakah kamu bisa melihat sesuatu yang gaib? Apakah kamu melihat saudara kamu yang disiksa itu di alam kubur itu? Kemudian dia menjawab, sebenarnya saya tidak melihat, tapi setelah proses penguburan, setelah rata dengan tanah dan dikuburkan dengan selesai, dan para pentakziah pulang semua, saya duduk di samping kuburannya. Jadi dia tidak pulang, para pentakziah pulang. Ini kan saudaranya yang meninggal dunia, dia tidak pulang, duduk-duduk di kuburannya. Mungkin baca-baca sholawat, baca Al-Quran untuk mendoakan almarhum. Jadi yang lain pulang, dia tidak pulang.
Kadang-kadang kan keluarga dari almarhum kadang-kadang seperti itu. Yang lain pulang, keluarga belum pulang, mendoakan, makan kadang-kadang baca tahlil bersama keluarga dan seterusnya. Sama dengan tetangganya Abi Sinan ini, tidak pulang setelah proses penguburan selesai, tidak pulang meskipun para pentakziah sudah pulang. Jadi tidak pulang. Setelah saya duduk lama di samping kuburan itu, ternyata saya mendengar rintihan dalam kuburan. Jadi didengar. Ya mungkin sudah sedikit tahu orang ini, karena kita kadang-kadang ini di dalam berapa, anggaplah 1 meter bisa didengar ke atas. Sama mungkin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah mendengar dialog Sayyidina Umar dengan malaikat Munkar Nakir. Berarti Sayyidina Ali itu sudah tingkatan karomah. Telinganya Sayyidina Ali sudah karomah sehingga bisa mendengar sesuatu yang sulit didengar oleh orang lain. Jadi Sayyidina Ali sama dengan ini. Setelah penguburan Sayyidina Umar selesai, yang lain pulang, Sayyidina Ali tidak pulang. Tetap ada di sekitar kuburan Sayyidina Umar. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali mendengar dialog antara Munkar Nakir dengan Sayyidina Umar. Tanda kutip, Sayyidina Umar marah-marah terhadap Munkar Nakir. Jadi dimarahi oleh Sayyidina Umar. Karena Munkar Nakir itu kelihatan menakutkan. Bagi mayat yang baru yang mau ditanyakan oleh Munkar Nakir itu kan menakutkan Munkar Nakir. Termasuk kepada Sayyidina Umar menakutkan. Akhirnya Sayyidina Umar marah. Kamu Munkar Nakir, kok seperti itu kamu? Saya ini sahabat Rasulullah, kenal dengan Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Wajah kamu itu kok masih seperti itu? Saya bukan mikirin saya. Yang dipikirkan adalah orang-orang Islam yang lain itu bagaimana? Betapa takutnya orang Islam kalau melihat kamu seperti ini. Itu katanya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu bukan dirinya, tapi yang dipikirkan adalah orang Islam yang lain yang tidak pernah berjumpa Rasulullah, bukan sahabat Rasulullah. Bagaimana parahnya melihat Munkar Nakir seperti itu. Wong namanya orang yang kenal dengan Rasulullah masih seperti itu. Bagaimana nasibnya orang Islam lain? Jadi Sayyidina Umar marah-marah karena memang Sayyidina Umar itu tegas orangnya lurus, orangnya tegas. Rasulullah itu mulai berdakwah dengan terang-terangan setelah mempunyai Sayyidina Umar masuk Islam. Karena Sayyidina Umar beraninya luar biasa. Ini contohnya, Munkar Nakir dimarahi. Akhirnya Sayyidina Umar berpesan, saya cuma berpesan kepada Anda Munkar Nakir, kalau ada orang Islam meninggal dunia, jangan berbentuk seperti ini. Kasihan mereka takut kepada Anda. Kasihan mereka. Akhirnya Munkar Nakir berjanji, dan tentu Munkar Nakir kalau ketemu dengan kita, insya Allah tidak separah yang dulu lah. Setelah dipesan oleh Sayyidina Umar, insya Allah tidak akan separah yang dulu. Kemudian Sayyidina Ali yang mendengar di atas kuburan itu kagum dengan Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar itu manfaatnya kepada orang bukan hanya di dunia, di alam kubur juga bermanfaat terhadap orang. Sama dengan ini adiknya meninggal dunia, kemudian dia mendengar
Dari dalam kuburan itu rintihan yang luar biasa, merintih, kesakitan dan seterusnya. Ini yang menyebabkan tuan rumah itu menangis terus. Jadi bukan saya ini tidak ingat kematian, bahwa setiap orang mati, tapi yang saya pikirkan adalah adik saya itu di alam kubur disiksa oleh Allah. Ini yang saya pikirkan. Adik saya dalam kuburan itu merintih. Dia mengatakan, kenapa saya ini kok seperti ini? Saya ditinggalkan sendirian di sini. Kemudian juga saya disiksa oleh Allah di sini. Padahal saya berpuasa dan juga saya sholat. Katanya almarhum dalam kuburan ini didengar oleh yang kakak yang ada di atas kuburan. Sehingga kakaknya terus-menerus nangis, mikirkan adik disiksa. Kemudian bagaimana? Kemudian digali lagi kuburannya oleh sang kakak. Dia bercerita kepada para tamu. Kemudian kuburan adik saya itu digali lagi oleh saya. Saya ingin melihat fakta bagaimana adik saya dalam kuburan. Karena kalau dari suara dia merintih, saya ingin bagaimana yang sebenarnya adik saya. Ternyata setelah digali kuburannya, dia melihat adiknya yang sudah meninggal dunia itu berkalung atau diberi kalung api oleh Allah. Jadi di sini fihi narun wa fi unuqihi tuqun min narin. Jadi di kuburan adik itu banyak apinya dan dia punya kalung dari api. Jadi saya kasihan terhadap adik saya, katanya. Karena saya melihat adik saya itu seperti itu, akhirnya saya ingin membantu bagaimana sekiranya kalung itu hilang. Jadi kakaknya itu berusaha menolong, kalungnya bagaimana sekiranya dibuang. Jadi berusaha untuk membuang kalung dari api itu, ternyata tangannya terbakar. Tidak berhasil untuk membuang kalung itu. Dan para tamu menyaksikan bahwa tangan dari tuan rumah itu memang terbakar. Jadi tamu itu sampai tahu tangannya terbakar karena berusaha untuk mengambil api yang ada di leher dari adik itu. Maka ini sama dengan ayat tadi itu, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang semestinya diberikan kepada fakir miskin ternyata tidak, akan dikalungkan oleh Allah. Tapi tentunya bukan kalung yang istimewa, tapi kalung api di sini. Sama dengan ayat tadi itu. Ini masih di kuburan, bukan di neraka, masih belum kiamat. Orang-orang yang ada dalam kuburan itu masih belum kiamat, menunggu kiamat. Kalau kita ini kan menunggu mati. Kalau di kuburan itu menunggu kiamat. Kita menunggu mati dan menunggu kiamat. Jadi prosesnya masih lebih berlanjut, kita itu akan mati kemudian baru kiamat. Dalam kubur kita menunggu kiamat kapan. Orang yang amalnya baik, yang banyak, maka dalam kuburan itu insya Allah baik. Kebalikannya orang yang amalnya tidak baik, maka seperti ini. Jadi kejelekannya melebihi dari kebaikannya. Dia mengatakan, saya padahal berpuasa, padahal saya juga sholat, kenapa saya kok seperti ini? Itu katanya di sini. Ini berarti setelah ditanyakan, fakulna fama kana akhuka ya'malu fid dunya. Ditanyakan oleh tamu, oleh Abi Sinan,
Terus apa yang dilakukan oleh adiknya kamu selama hidup di dunia? Kemudian bercerita, adik saya itu kaya luar biasa. Adik saya itu pengusaha. Adik saya itu banyak harta. Cuman ini, kana la yu'addi zakat min mali. Tapi dia kikir, tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Tidak pernah membantu orang yang duafa, yang miskin. Itu adik saya. Kalau sholatnya sholat, tapi zakatnya tidak pernah. Tidak pernah dia mempunyai hati peduli terhadap orang lain. Dan ini adik saya. Kayaknya luar biasa dia. Pengusaha. Mempunyai pendapatan tetap. Tapi adik saya tidak peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu. Karena kita sebenarnya banyak tetangga-tetangga kita itu yang tidak mampu. Cuman kita kadang-kadang tidak tahu siapa di sekitar kita yang tidak punya yang mau dimakan. Siapa tetangga kita yang membutuhkan, atau masjid mana yang masih butuh dana. Madrasah mana, pondok mana yang butuh dana. Itu kadang-kadang kita agak tahu. Atau tahu tapi kita tidak tahu benar. Ini kita. Jadi tugas kita seperti itu. Jadi akan sayutawwaquna ma bakhilu. Suami istri kita suami istri tapi yang istri umpamanya lomang tapi yang bapak tidak lomang atau sebaliknya juga tidak akan sama di akhirat besok. Kadang-kadang suami istri kan tidak sejalan, artinya bapaknya lomang, istrinya tidak lomang, atau sebaliknya, atau kedua-duanya lomang. Kalau istrinya lomang biasanya bapak ikut. Yang bahaya itu kalau istrinya kikir. Bapaknya yang atau suaminya yang asalnya loman itu berubah. Jadi istri itu bisa merubah situasi di lingkungan di rumah. Kalau istrinya itu bagus, peduli, insya Allah bapak itu akan ikut. Kalau sebaliknya, ya kadang-kadang bapak itu bersedekah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena yang istri marah-marah. Jadi ini yang terjadi seperti itu. Jadi di sini sesuai dengan ayat sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, mereka akan diberi kalung oleh Allah di akhirat. Apa kalungnya itu? Harta yang semestinya dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan. Itu menyebabkan kita itu akan terjerumus dalam siksa Allah. Di sini juga dikatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak ada infak kepada jalan Allah, maka fabashshirhum bi'adzabin alim, besok akan diberi siksaan Allah. Fi sabilillah, tidak diinfakkan fi sabilillah. Fi sabilillah ini, fi sabilillah kan termasuk mustahik zakat. Jadi berarti kita punya emas tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka fabashshirhum bi'adzabin alim, akan disiksa besok di akhirat oleh Allah. Sama dengan yang tadi. Jadi kita punya emas, banyak lah. Kemudian kita tidak mengeluarkan yang semestinya dikeluarkan, maka disiksa oleh Allah. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak menginfakkan hartanya fi sabilillah, di dalam jalan Allah. Fi sabilillah itu apa saja? Banyak sabilillah itu. Termasuk tentara Islam yang memperjuangkan agama. Kalau di Indonesia
Apa TNI atau apa? TNI itu kalau di Indonesia itu adalah mengamankan negara secara umum. Artinya menjaga negara agar aman, bukan menjaga agama. Tidak. Berarti bukan fisabilillah kalau di Indonesia. Kalau TNI di Indonesia, tapi itu adalah milik negara, mengamankan negara. Fisabilillah ini adalah seperti masjid. Ini fisabilillah. Kalau dulu memang pejuang Islam. Kalau sekarang apa? Seperti masjid, seperti madrasah, seperti pondok, seperti ustadz. Itu fisabilillah yang ngajar agama madrasah-madrasah itu. Yang ngajarkan anak kita, anaknya jenengan syahadat, caranya sholat, caranya bagaimana ibadah, itu fisabilillah. Artinya bagaimana meneruskan ajaran Rasulullah, menyebarkan ajaran Rasulullah, atau menyiapkan fasilitas agama. Fasilitas agama seperti apa? Masjid, madrasah, pondok itu. Selama ada masjid, ada madrasah, ada pondok, insya Allah Islam terus jaya. Kalau sudah tidak ada masjid, tidak ada madrasah, tidak ada pondok-pondok yang mengajarkan anak kita tentang Islam, ya tentunya orang yang tahu tentang Islam mulai sedikit-sedikit hilang. Akan hilang. Karena apa? Tempat yang mengkader ulama, seorang ulama atau santri yang menjadi calon-calon penerus Rasulullah itu akan semakin tidak ada. Jadi untung jenengan bertetangga dengan madrasah, bertetangga dengan pondok, untung masih ada itu. Atau masjid, untung masih ada masjid. Jadi itu fisabilillah seperti itu. Ada ulama yang menafsiri sabilillah itu. Karena kalau sekarang pejuang tentara itu tidak ada, khususnya di Indonesia. Jadi seperti itu tentang zakat dan sedekah. Mudah-mudahan kita terus mempunyai rasa peduli terhadap orang lain. Kita diberi rezeki oleh Allah itu bukan untuk kita semua. Jadi kalau umpamanya hari ini kita dapat rezeki 200, itu ada yang milihnya orang. Banyak di desa-desa kelaparan. Kemudian kita diberi rezeki oleh Allah bulanan dapat sekian, umpamanya digaji oleh Prabowo. Itu bukan milik jenengan semua. Bukan milik jenengan semua, cuman dititip oleh Allah. Ya ini milik kamu ya, tapi kamu lihat tetangga kamu. Nah, itu namanya rezeki kita itu bukan untuk kita semua, hanya lewat kadang-kadang. Agar kita ingat kalau kita sudah meninggal dunia itu, pada saat mau dibawa ke kuburan itu memberi nasihat mayat itu, memberi nasihat kepada kita yang hidup. Nasihatnya diantara masalah harta ini. Harta saya yang banyak yang saya usaha itu sekarang sudah diambil, bukan milik saya. Maka itu kalian semua para pentakziah jangan terlena. Ternyata harta saya yang saya usaha, saya sebagai pengusaha sampai saya punya uang sekian, punya emas sekian, punya rumah sekian, itu adalah tidak ada apa-apanya bagi saya. Harta yang sebanyak itu sudah bukan milik saya, tapi diambil oleh kerabat saya. Sementara kerabat saya tidak mau mengambil dosa saya. Dosa saya yang menumpuk tidak diambil oleh anak-anak saya, tidak diambil oleh kerabat saya. Itu nasihat orang yang mau dipikul itu loh, mau berangkat. Kalau sudah mau berangkat ke kuburan, itu nasihatnya orang yang mati seperti itu. Yang mendengar siapa? Mendengar itu ayam, kambing, nyamuk yang mendengar. Orang yang pentakziah tidak dengar. Yang mendengar itu adalah hewan-hewan.
Makanya kadang-kadang kalau ada mayat mau berangkat, ayam itu kadang-kadang aku takut. Kenapa? Dengar wasiatnya orang yang meninggal itu. Kadang-kadang gitu, coba dilihat ada ayam, berhenti sebentar ayam itu. Jadi mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah untuk terus menjalankan kebaikan. Mudah-mudahan manfaat barokah. Mungkin sekat-sekat itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad. Rabbana fa'ala ma'alamtana wa'alimna. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.